Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil layla wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'a bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhawat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil layla, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan lana wa liwalidayna wa liazwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhawatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa satidina wa ustadatina wa mudarrisina wa mudarrisatina wa muallimina wa muallimatina wa man ahabbana wa man rahimana wa man ahsana ilayna ajma'in. Semoga yang sakit di antara kita dan mereka semuanya, apapun jenis penyakitnya, penyakit yang terlihat maupun yang tidak terlihat, penyakit lahir maupun batin, penyakit yang nampak maupun yang tersembunyi, penyakit yang hanya kita tahu, yang hanya kita saja yang tahu maupun orang lain mengetahuinya, semoga Allah anugerahkan kesembuhan yang sebaik-baiknya dengan kasih sayangnya dan juga kelembutan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan, yang sedang mendapatkan masalah atau musibah, semoga Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Kita mohon kepadanya selalu kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, penjagaan, perlindungan, kesehatan, kekuatan, dan keselamatan, serta kebahagiaan untuk kita dan mereka semuanya, fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولهم أجمعين آمين يا رب العالمين ويا إله الناس أجمعين. طيب أيها الإخوان والأخوات الحمد لله نعود نتعلم مرة ثانية في هذه الليلة. هذه الليلة هي ليلة الثلاثاء. نحن الآن في يوم الاثنين Laila, kita sekarang berada pada hari Senin malam hari atau Lailatul Tsulasa. Wa ta'allamna fil usbu'il madhi darsana fi tasrifi asma'il masdar. Fi tasrifil af'alil madhiyah ila asma'il masdar khasatan lil af'al ats-tsulatsiyah al-mujarradah min an-naw' ar-rabi'. Pada minggu yang lalu kita mempelajari tasrif fi'il madhi ke isim masdar dari fi'il tsulasi mujarrad, khususnya fi'il rumpun yang keempat. Nah, pada minggu yang lalu kita baru saja selesai membahas tentang tasrif atau cara mengubah isim masdar, cara membuat isim masdar dari fi'il tsulasi mujarrad rumpun 4, wazan yang ke-10. Wazan 10 atau bagian yang pertama yakni berkenaan dengan fi'il wazan yang ke-10. Baik, nahnu nurid an nastamirra darsana fi hadzal naw'. Kita akan melanjutkan pelajaran kita untuk rumpun ini, yakni rumpun 4. Silakan Bapak Ibu tengok. Silakan Bapak Ibu buka halaman 34. Al-Ajib jilid yang keempat, halaman 34 ya. Halaman 34. Oke. Sekarang kita masuk ke wazan 11. Masuk ke wazan 11. Ata. Saya akan buka whiteboard terlebih dahulu. Baik. Kata ata. Kita mulai dari kata ata ya. Ata mudhari'nya adalah ya'ti. Nah, bagaimanakah isim masdar dari ata ya'ti? Nah, untuk ata ya'ti ini masdarnya tidak biasa ya. Maksudnya berbeda dari pola pada umumnya. Untuk wazan 11 ini ata masdarnya adalah ityanun. Ini yang digunakan, ityanun. Ata mendatangi atau mendatangkan atau memberikan. Nah, ityanun berarti pemberian. Fi ityani hadzal kitabi, dalam memberikan buku ini misalnya, contohnya. Kemudian nomor 2, baka. Baka mudhari'nya adalah yabki. Nah, masdarnya macam mana? Bagaimana masdarnya? Bukaun. Bukaun. Bukaun ya, bukaun. Bukaun. Terus nomor 3, bana. Bana ya beni. Masdarnya adalah binaun. Bana ya beni binaun. Sedangkan kata mabna itu maknanya adalah gedung ya, atau building. Itu isim makan dari bana yabni, mabnan. Nah, kalau isim masdar dari bana yabni adalah binaun. Kata bina sudah jadi bahasa Indonesia, membina hubungan yang baik. Artinya membangun hubungan yang baik. Bana yabni binaun ya.
Berikutnya nomor 4, rawa. Nah, rawa yarwi, meriwayatkan. Nah, ini sudah populer ya. Masdarnya adalah riwayatun. Riwayatun. Coba kita lihat, beda-beda ya. Atayati tianun. Wazan fi'lanun. Baka yabki bukaun. Wazan fu'alun. Bana yabni binaun. Wazan fi'alun. Rawa yarwi riwayatun. Wazan fi'alatun. Baik, sebentar saya beri tanda ya. Sekedar untuk memberi wawasan. Ityanun ini wazannya wazan fi'lanun. Kalau kita ambil kata fa'ala ya. Bukaun wazannya wazan fu'alun. Binaun wazan fi'alun. Ini sigot isim masdar semua. Fi'alanun ini fu'alun, fi'alun ini wazannya berbeda-beda, tetapi semuanya sigotnya isim masdar. Lalu riwayatun wazannya adalah fi'alatun. Fi'alatun. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan nomor 5. Jana. Jana ya jini. Masdarnya jinayatun. Jinayatun. Jinayatun itu kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan pidana ya. Pidana, kejahatan lah. Perbuatan jahat itu jinayatun. Ini pun sama wazannya wazan fi'alatun. Wazan fi'alatun ya. Fi'alatun. Fi'alatun. Terus berikutnya nomor 6. Apa ini? Hama. Hama. Hama yahmi menjaga. Hama yahmi. Masdarnya himayatun. Sama dengan jinayatun riwayatun. Himayatun. Wazannya wazan fi'alatun juga. Fi'alatun. Sudah, baru 6. Kita lanjutkan. Terus wazan berikut kata berikutnya jaro. Nah, jaro beda lagi. Jaro mudhari'nya adalah yajri. Nah, masdarnya bukan jiroyatun atau jiroun atau juroun atau jiryanun, bukan, tetapi masdarnya adalah jaryun. Sama dengan masya, masyun. Nah, tetapi juga ada nanti jaroyanun ya, jaroyanun. Jaroyanun. Hanya saja yang sering digunakan adalah jaryun. Kalau misalkan kita mengatakan jaro kan artinya lari atau mengalir. Nah, aliran air itu bahasa Arabnya jaroyanul ma'i. Aliran air, mengalirnya air itu jaroyanul ma'i. Jaroyanul ma'i, dari kata jaroyanun ya. Ini isi masdar dari jaro. Sedangkan kalau misalnya kita berlari, itu jaryun. Jaryu an-nasi sobahan. Lari manusia pada pagi hari. Jaryu. Sedangkan jaroyanun digunakan bukan untuk bermakna lari, tapi untuk bermakna mengalir. Mengalir ya, mengalir, air mengalir. Jaroyanun. Berikutnya nomor 8. Jaza. Jaza membalas. Yajzi. Nah, masdarnya beda lagi. Jazaun. Jazaun. Wazannya wazan fa'alun. Beda lagi ya. Tadi ada wazan fu'alun, ada wazan fi'alun. Nah, sekarang wazan fa'alun. Jazaun, fa'alun. Oke. Berikutnya nomor 9, daro. Daro yadri. Coba, ada yang bisa menebak daro yadri apa masdarnya? Diroyatun. Diroyatun. Daro yadri mengetahui. Diroyatun.
masdarnya. Wazannya fi'alatun. Sama dengan himayatun, riwayatun. Apa tadi yang lainnya tuh sebentar. Riwayatun, jinayatun, himayatun ya. Oke, nomor 10 sekarang Roma. Roma yarmi. Nah, kalau Roma yarmi sama dengan jaro. Masdarnya adalah romyun. Romyun. Tetapi juga digunakan kata yang lain yakni rimayatun. Rimayatun. Arimayatun. Rimayatun ya. Rimayatun. Arimayah. Jadi kata Roma yarmi rimayatun. Wama romaita id romaita walakinnallaha roma. Jadi kata Roma yarmi masdarnya adalah romyun dan juga boleh rimayatun. Rimayatun sama dengan himayatun, jinayatun. Tadi ya, jinayatun atau riwayatun, jinayatun, dirayatun. Rimayatun. Ini populer juga jama yang wazan ini. Jama. Maaf, isim masdar yang menggunakan wazan rimayat fi'alatun ini cukup banyak, cukup ramai. Rimayatun, dirayatun, riwayatun, jinayatun, himayatun. Nomor 11 kata syafa. Nah, syafa beda lagi. Syafa itu kan menyembuhkan. Mudahnya yashfi. Asallahu yashfi ghalila sudud. Yashfi masdarnya adalah syifa. Sama dengan binaun, syifaun ya. Wazannya wazan fi'alun. Syifaun lima fis sudur. Ya, sambil mungkin Bapak Ibu mengingat-ingat atau merasakan barangkali sudah pernah tahu. Nah, sambil membalikan apa yang sudah kita ingat, apa yang sudah pernah kita pelajari dahulu sebelum-sebelum ini, baik dalam pembelajaran teks-teks bahasa Arab atau yang lainnya. Nah, kita ingat-ingat masdar dari setiap fiil yang kita sekarang pelajari. Berikutnya setelah syafa adalah syawa. Nah, syawa. Syawa yashwi, memanggang ya. Syawa yashwi, memanggang. Memanggang, Bapak Ibu tahu tidak memanggang? Memanggang. Memanggang sama ya, bahasa Melayu sama ya memanggang ya? Sama Ustaz, sama. Sama ya. Memanggang, baik. Apa masdar dari syawa yashwi? Nah, baik, saya akan coba lihat di kamus yang untuk memastikan. Sawiyan. Syawa yashwi, sayun ya. Tetapi tepatnya saya akan coba cek dulu, barangkali ada yang lain. Sayun, syawa yashwi. Asalnya syawiyun, tapi kemudian berubah menjadi sayun. Syawa yashwi. Yun. Bentar, syawa yashwi. Syawa yashwi. Nah. Maaf, sebentar ya. Syawa. Belum saya temukan ya, sebentar. Syawa. Syawa yashwi. Saya belum temukan. Bentar. Syawa yashwi. Syawa yashwi. Syawa yashwi. Baik, di kamus saya belum temukan ya. Tetapi seingat saya syawa yashwi itu masdarnya syayun. Syayun. Nah, syayun ini semula adalah syawyun. Semula ya. Semula syawyun. Semula syawyun. Kemudian dari kata syawyun, wawu yang pertama, sebelum huruf ya itu kan ada wawu. Wawu itu diubah menjadi ya, sehingga menjadi syayun. Syayun. Kemudian ya
yang dua ini disambung, disatukan menjadi satu, maka menjadi syayun. Syayun. Syawal Syayun. Syayun Ustaz. syayun, iya. Ya, betul. Saya semak dan dictionary. Ibu udah temukan? Ada? Syayun. Oke, baik. Makasih Bu. Saya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 13. Kola. Nah, kola. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, masdarnya macam mana? Masdarnya apa ini? Kola yakli. Oke, kola yakli saya cek. Hmm. Kola yakli kolyun. Kolyun sama dengan jaryun, masyun. Kolyun. Kolyun. Kola yakli kolyun. Berarti ini mudah ya, kolyun. Oke, berikutnya lagi sako. Sako yasti, menyiram. Menyiram. Menyiram, yasti. Sako yasti. Masdarnya sikoyatun. Sikoyatul haji. Penyiraman, sikoyah. Sikoyatun. Nomor 15. Toa yatwi. Nah, toa yatwi ini sama dengan syawayashwi. Coba Bapak Ibu tengok ya. Toa yatwi huruf keduanya wawu. Sama dengan syawayashwi. Huruf keduanya wawu. Kalau dalam pelajaran ilmu shorof pada umumnya, kalau ada dua huruf ilat bertemu pada ain fiil dan lam fiil, maka ini yang disebut dengan bina lafif makrun. Bina lafif makrun ya. Toa huruf pertamanya huruf biasa. Lalu ba huruf keduanya wawu, itu huruf ilat. Huruf ketiga huruf ya juga huruf ilat. Nah, kalau bertemu dua huruf ilat berdekatan ain fiil dan lam fiil, maka istilahnya disebut dengan bina lafif makrun. Tetapi kalau huruf ilatnya itu terpisah, misalnya wako gitu ya. Wako itu kan baru huruf ilat, fafiil. Huruf lam fiilnya ya juga huruf ilat. Nah, dua-duanya huruf ilat, tetapi huruf ilat yang dua ini terpisah. Yang satu pada huruf yang pertama, yang kedua pada huruf yang ketiga. Yang pertama pada huruf fafiil, yang kedua pada huruf lam fiil. Nah, kalau ada dua huruf ilat tetapi terpisah, maka dalam ilmu shorof disebut dengan bina lafif mafruq. Mafruq ya, mafruq. Nah, baik, kita kembali ke toa. Nah, toa yatwi sama dengan syawayaswi. Tadi syawayaswi isi masdarnya syayun. Maka toa yatwi juga masdarnya adalah toyun. Toyun. Semula toyun. Lalu wawunya ditukar menjadi ya. Kemudian menjadi toyun. Toyun, toyun, lalu toyun. Begitu. Berikutnya gola nomor 16. Gola yagli. Gola yagli. Oke, sebentar. Masdarnya adalah golyun atau golayan. Gola yagli, golyun sama dengan masyun, sama dengan kolyun, atau golayanun. Golayanun ya, golyun, golayanun. Oke.
artinya merebus ya, merebus air. Berikutnya hada. Nah, kalau ini kita sudah sangat hafal, ini sudah biasa. Hada memberi petunjuk kan, artinya hada yahdi. Masdarnya banyak. Hudan. Bisa hadiyun sebagaimana goliyun atau koliyun, juga boleh hudan atau juga hidayatun. Yang populer mana yang kita sering dengar? Hudan. Hudan dan hidayatun. Hidayatullah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, sedangkan hadiyun jarang kita dengar ya, tetapi sesungguhnya hadiyun juga digunakan. Saya pernah menemukan dalam teks bahasa Arab ketika mempelajari tentang ilmu aqaid dan ilmu akidah, yaitu ada kata hadiyun. Bukan kata hudan, tapi hadiyun. Dua-duanya maknanya sama. Hadiyun pemberian petunjuk atau pembimbingan ya. Nah, kalau hudan itu juga bimbingan atau petunjuk. Hidayatun juga pembimbingan atau bimbingan atau petunjuk. Berikutnya nomor 18. Nomor 18-nya adalah naha. Nah, ini juga sudah populer nih. Nahayan. Yanhi. Oh, nahayanha. Yanhanan. Ya, baik. Secara wazan, nah ini wazannya wazan 11. Nah, karena wazan 11, maka sama dengan kola, yakli, sako, yaski, toa, yakli, gola, yagli, hada, yahdi, nah, yanhi. Harusnya begitu. Tetapi, saya pernah sampaikan, apabila ada wazan 11, ada fi'il rumpun 4 wazan 11, ain fi'ilnya terbuat dari huruf halqi, huruf halaq ya. Maka meskipun dia termasuk wazan 11, tetapi pada saat mudhari dia sama dengan wazan 12, sehingga naha yanha bukan hayanhi. Sebagaimana rodiya ya rodo bukan yardi. Nah, naha harusnya yanhi menjadi yanha. Kenapa? Sebab ha itu termasuk salah satu huruf halqi, huruf halaq. Huruf halqi ya, huruf halaq. Oke. Nah, jadi naha yanha bukan hayanhi. Nanti sama dengan togo yatgo. Nanti kita akan tuliskan setelah ini pada halaman berikutnya. Nah, jadi naha yanha. Masdarnya apa? Nihayat. Nahyun. Sudah populer kan? Al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Sudah sering dengar kan? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Al-amru bil ma'rufi wan nahyu tuh. An-nahyu dari kata naha yanha 'anil munkari. Memerintahkan kema'rufan dan melarang kemungkaran. Oke. Nah, saya akan lanjutkan dengan kata yang semisal ya pada halaman berikutnya. Oke. 19. Nah, togo. Togo yatgi harusnya. Togo yatgi semula. Tetapi karena togo itu huruf ain itunya terbuat dari goin. Dan goin itu kan termasuk salah satu huruf halki, betul tidak? Ya. Maka togo yat. Oh. Togo yatgo bukan togo yatgi begitu. Togo yatgo bukan togo yatgi. Lalu apa masdarnya togo yatgo? Oke, togo yatgo. Apakah togyun? Coba saya cek. Togo yatgo. Nah, baik. Masdarnya boleh togyun. Sama dengan apa tadi? Naha, yanha, nahyun ya. Tetapi juga selain togyun boleh juga menggunakan tuhyanun. Tuhyan.
Tugyanun atau tigyanun. Tugyanun atau tigyanun. Tigyanun. Togyun, tugyanun, tigyanun. Ini togyun, tugyanun, dan tigyanun. Tiga-tiganya masdar dari kata togo. Berikutnya lagi, ro'a. Di buku tidak saya tuliskan ya. Di buku Al-Ajib tidak saya munculkan. Nah, tapi saya tambahkan dalam bahasa. Ro'a, mudorenya bagaimana? Ya, Yaro. semula yar'a, kemudian dimudahkan menjadi yaro. Ro'a, yaro. Bagaimana masdarnya? Sama dengan togo, togyun. Ro'a, ro'yun. Nah, tetapi selain ro'yun juga ada kata yang lain, yakni ru'yatun. Kalau kita berada menjelang bulan Ramadan, kalau di Indonesia itu juga mungkin di Singapura dan Malaysia ya, itu kan ada sebagian orang yang untuk menentukan awal bulan harus dengan menggunakan metode ru'yat. Ru'yatun melihat hilal. Apakah hilal sudah terlihat? Nah, untuk menentukan terlihat atau tidaknya bulan, maka kita melakukan metode ru'yat, artinya melihat. Nah, ru'yatun artinya melihat. Ini isi masdar dari kata ro'a. Nah, begitu pun ro'yun itu isi masdar dari ro'a. Ro'yun juga isi masdar dari ro'a. Tetapi ro'yun itu lebih dimaknai sebagai opinion, pendapat. Pendapat. Dalam bahasa tentang usul fikih, kita sering temukan dengan kata ro'yu. Atau dalam bahasa yang lain disebut juga dengan ijtihad. Ketika Nabi Muhammad dulu mengirimkan Mu'adz bin Jabal ke suatu kawasan yang di situ belum banyak orang-orang Muslim. Kemudian di sana terjadi banyak beberapa orang yang mulai masuk Islam. Nah, kemudian Nabi Muhammad mengutus Mu'adz bin Jabal untuk datang ke mereka. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, apa yang akan kau lakukan jika engkau menemukan suatu masalah ataupun suatu kondisi yang ada di daerah yang akan kamu tuju? Kata Mu'adz bin Jabal, saya akan berpegang kepada kitabullah, yakni Al-Quran. Kemudian kata Rasulullah, bagaimana jika engkau tidak temukan dalam kitabullah? Apa yang akan kau lakukan? Kata Mu'adz bin Jabal, aku akan berpegang atau berpedoman dengan hadis-hadismu, dengan apa yang aku lihat dari engkau, apa yang aku dengar dari engkau, dari Rasulullah, atau yang kita sebut dengan hadis. Nah, terus setelah itu Nabi bertanya lagi, terus apabila engkau tidak temukan dalam kitabullah dan sunnah Rasul, lalu dari mana atau bagaimana cara engkau untuk menentukan kesimpulan? Nah, kata beliau, saya akan menggunakan ro'yi, pendapatku, my opinion. Nah, ro'yun itu pendapat. Nah, atau dalam bahasa yang lain disebut dengan ijtihad. Makanya dalam usul fikih, metode istimbatul ahkam, metode menyimpulkan hukum-hukum itu diantaranya adalah pertama, berpegang atau bersumber pada kitabullah. Kedua, kepada sunnah Rasulullah. Nah, yang berikutnya adalah ro'yu atau disebut dengan ijtihad. Gitu. Nah, ro'yu itu berasal dari kata ro'a, yara yang artinya adalah melihat. Nah, dari kata ro'yu kemudian dipahami sebagai akal atau ijtihad atau pikiran. Sedangkan ru'yatun itu maknanya bukan pendapat tetapi penglihatan. Atau ru'yatun itu merupakan masdar sharih dari kata yaro. Jadi kalau kita misalnya mengubah kata ro'a yaro menjadi masdar sharih, maka yang digunakan adalah ru'yatun, bukan ro'yun. Sebab ro'yun itu isim masdar bermakna benda, pendapat, opinion, ijtihad.
Sedangkan ru'yatun itu isim masdar bermakna activity, bermakna aktivitas, atau yang kita sering bahas ini adalah masdar sharifnya. Begitu ya? Sudah. Baik, berikutnya kata kawa. Kawa menyetrika. Menyetrika itu apa? Apa ya? Menggosok baju ya dengan alat iron itu ya, iron. Menyetrika. Mudorenya adalah yakwi, kawa yakwi. Masdarnya kayun. Tuh, kayun. Sama dengan towa, sama dengan apa tadi? Towa, kawa, syawa ya. Syawa, towa, kawa. Nah, huruf ain punya wawu. Maka ketika masdar menjadi kayun. Dan sama dengan sebelumnya, syawa dan towa, kayun ini semula adalah kauyun. Kemudian wawunya ditukar menjadi ya, maka menjadi kayun. Kemudian ya yang dua ini disatukan menjadi bersabdu, bersiddah atau bersabdu ya, maka menjadi kayun. 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 Sudah. Kayun sudah. Nah sekarang berikutnya. Na'a. Na'a ya. Coba apa? Yan'a Ustaz. Yan atau yan i? Yan'a. Kenapa? Huruf ain tuh. Nah, na'a ini huruf ain fiilnya terbuat dari ain. Dan ain termasuk salah satu huruf halaki ya, huruf halak betul. Ha. Nah, makanya na'a yan'a bukan na'a yan'i. Sama dengan naha yanha bukan naha yanhi. Togoyat go bukan togoyat gi. Nah, na'a mudhari'nya adalah yan'a. Na'a yan'a. Lalu bagaimana lalu bagaimana masdarnya? Coba saya cek ya, na'a yan'a. Tentu saja yang paling mudah adalah na'yun. Tetapi untuk memastikan saya akan coba cari yang lain. Saya akan buka kamus dahulu, barangkali ada yang lainnya. Na'a, yan'a, na'yun. Oke, sebentar. Na'a, yan'a. Na'a, yan'a. Ya. Na'yun, na'iyun, nu'yanun. Oke. Masdarnya adalah ada tiga ya yang bisa kita gunakan. Na'yun atau na'iyun. Na'yun ini si masdar juga. Atau yang terakhir nu'yanun. Nu'yanun. Nu'yanun ya. Nu'yanun. Na'a, yan'a, na'yun, na'iyun, nu'yanun. Apa artinya na'a? Nah, na'a itu artinya memberi kabar tentang kematian. Memberi kabar tentang kematian. Tuna'a yan'a, memberi kabar tentang kematian. Memberitahukan tentang kematian seseorang. Tuna'a yan'a. Baik, berikutnya nomor 23. 23, sekarang nawa. Nah, ini sudah populer juga. Nawa yanwi. Huruf ain pria terbuat dari wawu juga ya. Sama dengan sama dengan syawa, towa, kawa. Masdarnya bagaimana? Seharusnya adalah nayun, betul tidak? Nauyun menjadi nayun. Tetapi untuk nawayanwi ini masdar yang populer adalah niyatun. Niyatun, bukan nayun ya. Nah, tapi saya akan coba cek apa ada tidak nayun digunakan tidak. Saya akan coba cek dulu ya. Yang populer tentu saja kita sudah hafal yang ini niyatun. Tapi barangkali mungkin bisa juga digunakan nayun. Saya akan coba lihat. Nawayanwi, nawayanwi.
Hmm. Belum saya temukan. Nawa Yawi. Belum saya temukan ya. Jadi nawa yanwi masdarnya adalah niyatun. Oke, berikutnya nomor 24. Goa. Nah, goa juga huruf ain fiilnya Goa yanwi maaf. Goa yalwi ya, saya salah sebut. Goa yalwi. Coba Goy, masdarnya bagaimana? goyun. Goyun, betul. Goa yagwi goyun sama dengan kawa yakwi kayun. Nah, ada pola kan? Goyun, goyun. Nah, tetapi apakah mungkin ada yang lainnya? Saya akan coba cek ya. Selain goyun, saya coba dulu cek dulu di kamus untuk memperkaya ya. Goa yagwi, goa yagwi. Saya cari dulu di Munjid. Goa yagwi, goa yagwi. Belum saya temukan ya. Belum saya temukan kata goa yagwi. Saya temukan. Baik, saya tidak temukan. Jadi goa yagwi goyun sama dengan kawa yakwi kayun. Nah, sedangkan nawa yagwi niyatun. Berikutnya mado. Rawa tu maksudnya apa, Ustaz? Kenapa Ibu? Rawa tu apa maknanya? eh Goa yagwi itu sebentar. Saya cek dulu ya. Kalau tak sayilap ini apa menyimpang atau apa? Tunggu sebentar, saya coba cek dulu dalam kamus. Surah Maryam ada Pak. Bagaimana Pak bunyinya? Surah Maryam tapi dia goyan ayat 59. Apa itu maknanya? Atau fayal qauna goyan sesat, kesesatan. Ketetapan. Sesat. Kesesatan. Oh, kesesatan. Ya, ya, kesesatan. Ya, 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 maaf. Ya, baik. Ya, betul, betul, betul. Kesesatan ya. Goa, iya. Kesesatan berarti sesat ya. Goa yang bisa sesat. Oke. Sedangkan goyun itu berarti dolalun atau dolalatun. Ya, makasih Pak Ji ya. Mohon maaf tadi saya kurang apa begitu Pak dengar. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya Maldo. Maldo Yang 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 di. Nah, masdarnya bagaimana coba? Ada yang mau coba cek? Maldo yang di. Mungkin kita mengatakan Madiun ya, tetapi apakah betul Madiun? Saya akan coba cek dulu. Sama dengan Mudiyun. Mata Madiun. Bagaimana? Saya cek Mudiyun. Mudiyun. Ah, baik, baik, betul. Mudiyun. Mudiyun. Berbeda ya. Berbeda dari biasanya. Tuh. Mudiyun, betul. Mudiyun. Ini ada ini apa ya? Sama dengan fi'il madhi itu sama. Betul. Betul. Mado artinya lampau, lewat. Masa lalu. Mado yamdi. Mudiyun. Oh. Wazannya beda ya, berbeda dari sebelumnya. Kita belum temukan sebelumnya nih mudiyun. Wazan fu'ilun gitu. Atau wazan fu'ilun ya. Fu'ilun tidak kita temukan sebelumnya. Nah, baru kali ini mado yamdi mudiyun. Bukan madyun, bukan yang lain-lain. Atau midyanun begitu, tidak, tetapi mudiyun. Ya, bagus. Makasih Pak Ji. Berikutnya nomor 26. Nah, apa 26 sekarang? Masa. Nah, masa mudah. Masa ini sudah ya mungkin ya. Tapi tak apa saya tulis kembali. Masa yang. Yamshi. Nah, kalau yang si masdarnya apa? Shiyun. Masyun. Masyun. Ini mudah, Masyun. Sudah populer ya. Masa yang si Masyun.
Berikutnya nomor 27. Nah, yan. Nayan I atau nayan A? Nah, yan I. Ayo. Nayan I atau nayan A? Hamzah tu huruf halqi. Iya, Hamzah kan termasuk huruf halqi. Berarti nayan. Yan I. Ah. Nahayan ha. Pagoyat go. Ayaro. Nah. Yan A. Nayan A. Kan Hamzah. Ain fiilnya terbuat dari huruf Hamzah. Dan Hamzah kan termasuk salah satu huruf halqi. Oh iya iya beratas. Iya kan? Betul 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 betul. In tadnu minni tadnu minka mawaddati wa in tan'a anni talqani angkana iya. Oke. Nah, yang masdarnya ini na'yan atau na'yun, artinya jauh. Masdarnya adalah na'yun. Nah, yan a, masdarnya adalah na'yun. Apa artinya yan a? Menjauh. Jadi saya baca syairnya ya. In tadnu minni tadnu minka mawaddati wa in tan'a anni talqani angkana iya. Jika engkau dekat, aku dekat. Jika engkau menjauh, aku pun akan jauh darimu. Oke. Nomor berikutnya 28. Wafa. Wafa Yafi. Wafa ya? Wafa Yafi Yafi. atau Yafi? Wafa Yafi. Kemana baunya? Baunya hilang Kenapa hilang? sebab dia huruf illah. Kalau ada fil madhi huruf pertamanya wawu, maka pada saat mudhari huruf wawunya hilang. Wafa yafi, waqo yafi. Begitupun wasola yasilu, wazana yazinu, wa'ada ya'idu. Begitu kan? Masih ingat ya? Alhamdulillah. Wafa yafi masdarnya macam mana? Nah, wafaun. Contohnya al-wafa'u bil ahdi. Al-wafa'u bil ahdi. Apa nih artinya? Memenuhi janji. Al-wafa'u bil ahdi. Memenuhi janji. Al-wafa'u bil ahdi. Tetapi dari kata wafa juga ada masdar yang lain, yakni wafatun. Mana wafatun? Kematian ya? Wafat. Wafat, kematian. Wafa yafi. Wafaun. Wafaun memenuhi. Menepati. Menepati janji itu wafa yafi. Ana afi wa'di. Saya memenuhi janjiku. Lil-iltiqai bika. Untuk bertemu denganmu. Ghadan. Besok. Ana afi wa'di lil-iltiqai bika ghadan. Saya memenuhi janjiku untuk bertemu denganmu besok. Wafa yafi wafaun. Tetapi dari kata wafa yafi juga ada isim masdar yang lain, jadi wafatun yang artinya adalah kematian. Pertanyaannya, mengapa kata wafatun, kematian, itu satu akar kata dengan wafa yang artinya adalah memenuhi? Sebab kematian itu kan memenuhi apa? Memenuhi masa apa tuh kalau bahasa Indonesia itu jatah ya. Memenuhi jatah kehidupan. Setiap orang memiliki jatah kehidupannya. Dari sini dia berjalan terus. Nah, ketika dia sudah sampai di ujung ini, berarti dia sudah memenuhi batas akhir kehidupannya. Nah, batas akhir kehidupan ketika sudah dipenuhi, maka menjadilah kematian. Jadi, wafatun itu yang artinya adalah wafat atau kematian. Apa itu kematian? Kematian adalah ketika seseorang telah memenuhi batas akhirnya. Batas akhir kehidupannya. Maka disebut dengan wafatun. Kita mungkin pernah mendengar bahwa kematian adalah perjalanan seseorang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat.
dan sebelum sampai di akhirat ia menjalani kematian terlebih dahulu. Nah, kematian itu adalah batas antara dunia dan akhirat. Nah, pada makna yang lain, selain mautun, juga wafatun. Kalau wafatun itu artinya adalah ketika seseorang telah mencapai ujung kehidupannya, berarti dia telah memenuhi semua perjalanan hidupnya dalam dunia, maka sehingga disebut dengan kematian atau wafatun, kewafatan. Sudah, maaf, kata berikutnya wafa yafi wafaun. Berikutnya lagi kata wako. Wako, modelnya Wako. Yakif. yaki. Nah, masdarnya bagaimana? Wiqayah ya. Ya, bikoyatun betul, bikoyatun. Kita sudah sering mendengar ya, mengucapkan dan mendengar kata ini wikoyah. Ada nun wikoyah ya kan? Ada istilah nun wikoyah ya, Ya. gaga. Nah, ada tidak yang lain selain kata apa namanya wako, yaki, wikoyatun? Saya coba cek di tempat yang lain ya. Ada tidak wako, yaki, wikoyatun? Nah, ada masdarnya, ada kata wakyun juga. Wakyun sebagaimana kata masyun. Wakyun. Hanya saja kita mungkin jarang dengar ya kata wakyun. Yang sering kita dengar adalah wikoyatun. Wakoyaki memelihara. Wikoyatun memelihara. Wikoyatun adalah masdar sorry dari wakoyaki. Sehingga kalau kita mau tukar kata yaki ke dalam masdar sorry, maka gunakan kata wikoyatun, bukan wakyun. Baik, berikutnya lagi kata wana. 10 wana. Kenapa? Wana modelnya macam mana? Wana? Wana. Yani. Yani Ustaz. Yauni atau Yani? Yani. Yani. Baunya hilang. Wana Yani. Wana Yani. Oke. Masdarnya apa masdarnya? Saya coba cek dulu. Wana. Yani. Wana Yani min nun. Wana Yani. Masdarnya adalah waniyun. Waniyun, winaun, winyatun. Wanyun. Ya, wanyun, ya masdarnya wanyun, oke. Wanyun, lalu ada juga waniyun. Masdar juga nih. Waniyun. 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 Lalu juga winaun. 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 Ada juga winyatun. 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 Lalu ada lagi niatun. Niatun. Ianya tanpa tasdid ya, niatun. Niatun. Kalau berniat, nawa yanwi niyatun, ianya bersyiddah. Bersabdu, niyatun. Oke, saya tuliskan. Bedakan antara niyatun dengan niatun. Kalau niyatun ini masdar dari nawayanwi. Nawayanwi artinya berniat. Maka niyatun ini artinya adalah niat. Sedangkan niatun ianya tanpa syiddah atau tanpa sabdu, ini masdar dari wanayani. Berbeda. Nah, apa maknanya wanayani? Nah, ini artinya adalah dongfa, lemah. Dongfa. Dongfa. Dongfa itu lemah ya. Pada depan. Dongfa. Lemah. Dongfa. Ajuza. Dongfa. Wanayani lemah. Oke. Berikutnya lagi terakhir ada kata wa'a ya. Nomor 31. Wa'a. Modelnya adalah ya'i. Apa masdarnya? Wa'a ya'i. Wa'yun.
Wa'yun. Wa'ayai wa'yun. Apa artinya wa'ayai? Ya di sini artinya mengumpulkan ya, mengumpulkan. Tetapi juga ada makna dari wa'ayai itu maknanya adalah menyadari. Menyadari. Mengumpulkan atau menyadari ya, saya tuliskan di sini. Mengumpulkan jamaah ya bahasa Arabnya. Atau juga menyadari atau merenungi, tadabbur, merenungkan atau merenungi ya, atau menjaga, hafidho, menjaga, hafidho, menjaga, wa ta'iyaha udhunu wa'iyah, dan menjaganya atau memeliharanya atau menyadarinya hidung yang udunun, telinga yang menyadari atau telinga yang merenungkan atau telinga yang menjaga. Wa'ayai wa'yun, al-wa'yu. Nah, begitulah. Selesai sudah isim masdar dari fi'il rumpun 4 wazan 11. Wazan 11 selesai. Sampai di sini dulu, barangkali ada soalan, silakan Bapak Ibu. Tak ada. Yang jadi susah bahasa Arab ni kan Ustaz pada saya lah sebab maknanya macam kalau Ustaz yang tadi Ustaz kata menjaga, kalau menjaga tu saya guna hafizah. Kalau macam mengumpul saya guna kalimah jamaah. Ya. Tapi boleh guna wa'a tu juga. Jadi yang tu yang menyebabkan kita rasa susah. Nah, baik. Secara umum kata wa'a itu lebih digunakan untuk makna menyadari, Oh, menyadari. bukan mengumpulkan. Meskipun dari segi arti di sini ada kata mengumpulkan. Ya boleh jadi mengumpulkan sih maksudnya adalah mengumpulkan pemahaman, mengumpulkan pengertian dalam hati, dalam pikiran. Bukan mengumpulkan buku, mengumpulkan benda-benda, tapi mengumpulkan kesadaran untuk memahami sesuatu. Apa beza dengan asy'ara Ustaz? Sya'uro itu merasakan. Merasa. Kalau sya'aro ya, sya'aro yas'uru. Itu merasakan. Saya merasakan artinya sama dengan ahassa, mengindra. Merasakan getaran-getaran halus. Sya'artu bil harokat al-latifah. Saya merasakan getaran-getaran halus misalnya dengan gerakan-gerakan halus. Misalnya ya. Nah, jadi kalau wa'a itu menyadari. Menyadari itu dengan apa? Dengan hati, dengan perasaan, dengan pikiran. Setelah adanya perenungan, pemahaman, dan penghayatan. Makanya dalam Al-Quran ada ungkapan ayat yang berbunyi begini. Wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Wa ta'iyaha. Ta'iyaha itu dia kata wa'ayai. Lalu dhamirnya hiya menjadi ta'i. Kenapa menjadi ta'iyah menjadi fathah? Karena mansub sebelumnya ya. Wa ta'iyaha udhunun wa'iyatun. Nah, apa artinya nih? Wa ta'iyaha, dan menyadarinya, dan memahaminya, dan merenungkannya. Udhunun wa'iyah, telinga yang menyadari, telinga yang menghayati, telinga yang memahami, telinga yang merenungkan. Begitu Ibu. Kalau yang wazan macam ni Ustaz, fi'il amar ni satu huruf dia Ustaz. Wa'ayai. Betul. Wa'ayai la ta'i. Sama dengan wana yani ni la tani. Wa fa ya fi la tafi. Wa qa ya fi la taqi. Begitu. Oke, cukup? Cukup. Oke. Maaf Ustaz, Munirah tanya Ustaz. Ya Ibu Munirah bagaimana? Ya, ini kalau perkataan tala tu sama juga ya, rumpun 4 wazan 11 Tala. Tala. Tala itu wazan 10 Ibu. Tala yatlu. Oh, okey tala. Oh ya betul. Tala yatlu tilawatun. Betul. Kalau tala yatlu isim masdarnya adalah tilawatun. Benar. Musabaqah tilawatul Quran. Musabaqah tilawatil Quran. Okey Ustaz, terima kasih.
Okey, bagus. Ustaz, kalau macam kita tengok dalam surah Fatir tu, Ustaz, ayat 29 tu yang disebut allazina yatluna kitaballah, maksudnya membaca secara tadabbur ke apa Ustaz? Dia berbeza dengan yaqra'u kan Ustaz? Yaqra'una. Ya, yang saya tahu talayat itu membaca secara lisan, membaca dengan kata-kata, Hmm. membaca dengan lidah, Hmm. membaca dengan mulut, mengeluarkan bunyi, mengeluarkan suara. Makanya ungkapan musabaqah tilawatil Quran, lomba atau competition untuk membaca Al-Quran secara lisan, secara ucapan, secara kata per kata. Nah, sedangkan qiraatun itu iqra, itu membaca tidak harus dengan kata-kata, tapi dengan berpikir, tetapi dengan memahami, dengan menghayati. Maka surat 5 ayat pertama yang turun kepada Rasulullah, yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu dipahaminya bukan hanya membaca secara tulisan, tapi membaca secara penghayatan, membaca dengan pikiran. Bahwa ketika kita berpikir, ketika kita membaca sesuatu, itu dimulai dengan ismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Jadi tidak membaca secara tertulis. Sebab Rasulullah ketika disuruh oleh Jibril, diperintah oleh Jibril, tidak membaca tulisan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Jibril apakah memperlihatkan tulisan pada Rasulullah? Tidak. Tidak. Sehingga Rasul tidak disuruh membaca secara tertulis. Tidak diperintahkan, Rasul tidak diperintahkan membaca tulisan, dan tidak diperintahkan untuk membaca dengan lisan, dengan mulut beliau, tidak. Tapi ikhlas di situ maknanya adalah membaca sesuatu, itu maksudnya adalah merenungkan sesuatu, memahami sesuatu, menghayati sesuatu secara kognitif, secara aklian, secara intelektual. Nah, ketika seseorang memahami, merenungkan, menghayati, mentadaburi, itu apa yang dilakukan? Bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Jadi bukan membaca secara tertulis, tetapi membaca, menghayati, memahami, merenungkan. Ketika kita melihat semesta di sekitar kita, alam sekitar kita, kita diperintahkan untuk membaca. Tetapi membaca bukan membaca tulisan, tetapi memikirkan, merenungkan, menghayati, mentadaburi. Nah, sehingga Iqra itu lebih umum, baik yang abstrak maupun yang konkret, baik yang bersifat indrawi maupun yang tidak terindra. Nah, berangkat dari pemahaman ini, maka ketika Rasulullah diperintahkan oleh Jibril Iqra, itu bukan Iqra dalam pengertian membaca tulisan, di mana Rasulullah mengucapkan secara lisan, bukan. Tetapi itu adalah perintah dari Allah lewat Jibril kepada Rasulullah, bahwa beliau harus membaca, memahami, merenungkan, mentadaburi, memikirkan Bismi Rabbika, dengan nama Tuhan, dengan nama Tuhanmu. Jadi bukan membaca tulisan. Sebab ketika itu Jibril tidak membawa tulisan, dan Rasul pun tidak membaca, tetapi diperintahkan untuk memikirkan, menghayati secara intelektual dengan nama Tuhan. Sebab apa? Sebab Rasul kan diangkat menjadi Rasul ketika itu. Artinya ketika Muhammad menjadi seorang utusan, maka tindakan beliau yang akan beliau lakukan menghadapi umat pada saat itu setelahnya, harus dengan nama Tuhanmu, bukan atas nama yang lain-lain. Rasulullah menyebarkan agama, Rasulullah menyebarkan wahyu, Rasulullah menyampaikan wahyu Allah, itu mesti dijalankan dengan nama Tuhannya, nama Tuhanmu, nama Allah. Bukan atas nama nafsu, bukan atas nama reputasi diri atau yang lain-lain. Tetapi Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan wahyu itu harus dengan nama Tuhannya, harus dengan nama Tuhan Rasulullah, bukan yang lain-lain. Begitu ya, Ibu ya.
Oke, cukup untuk rumpun 4 wazan 11. Baik, Bapak Ibu semua. Sekarang kita lanjutkan. Membuat isim masdar dari rumpun 4, fi'il sulasi mujarrad rumpun 4, dari wazan 12 yang terakhir. Saya akan mulai dari kata rodia. Rodia. Bapak Ibu silakan tengok atau lihat Al-Ajib jilid 4 halaman 34. Di sini ada beberapa kata, banyak kata ya, dari wazan 12. Rodia, yardo. Masdarnya adalah ridon atau ridwanun atau mardotun. Nah, kalau mardotun ini masdar mimi ya, mardotun. Ridon, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Sedangkan ridwanun ini sudah menjadi nama malaikat yang kita ketahui ya, malaikat Ridwan, penjaga surga ya. Sedangkan mardotun kita misalkan temukan dalam ungkapan ayat ibtigha'a mardotillah, mencari keriduan Allah. Baik, berikutnya nomor 2, baqiya. Baqiya yabqa. Masdarnya baqaun. Al-baqa'u lillah. Wujud kidam baqa. Mukhalafatuhu lil hawadithi. Baqaun ya, baqa artinya apa? Kekal. Kekal. Berikutnya nomor 3, khosya. Khosya. Apa artinya khosya? Takut. Takut. Khosya Yakhsha. yakhsha. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Apa masdar dari khosya yakhsha? Yang populer adalah khosyatun. Ya Rabbah. Liman khosya rabbah. Khosyatun. Ketakutan. Khaufun. Khafatun. Berikutnya nomor 4, khofiyah. Khofiyah artinya tersembunyi. Modelnya yakhfa. Masdarnya khofaun. Khofaun sama dengan baqaun. Baqiya baqaun, khofiyah khofaun. Sama dengan nanti fania ya. Tapi fania saya tulis belakangan. Rokia. Rokia. Rokia ya. Yarqa. Narko. Masdarnya macam mana? Nah, saya akan coba lihat. Ada kata rukiyun. Rokia yarko rukiyun. Tetapi saya akan coba cari yang lain. Barangkali ada yang lainnya. Saya coba cek dulu ya. Rokia yarko. Rokia yarko. Oke ya. Rokyun, rukiyun, rukiyatun. Ya. Rokyun boleh. Rukiyun juga boleh. Yang saya sering temukan kata rukiyun. Kemudian juga rukiyatun juga ada. Rukiyatun. Rokia yarko rukiyatun. Apa artinya apa artinya rokia yarko? Nah, di sini maknanya ada beberapa. Maknanya suaida. Suaida itu apa ya? Menaik. 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 Mendaki, menaik. Suaida alal mimbar, menaiki mimbar, podium. Gitu ya, rokia yarko. Nah, tapi kalau rukyah itu apa artinya? Ayat ruqyah tu Ustaz. Ya, menggunakan sesuatu untuk mencari manfaat atau mudarat. Istakmala ruqyata naf'an lahu aw idraran bihi. Ruqyah itu dikata ruqyah yarqa ya, dari apa? Ruqyah yarqa itu adalah menggunakan ruqyah naf'an lahu untuk mengambil manfaat, aw idraran bihi atau melakukan tindakan yang membahayakan
dengan itu, dengannya. Jadi ruqyah itu adalah, kalau kita membaca ruqyah, ayat-ayat ruqyah itu bisa untuk naf'an lahu atau idroron bihi. Kalau dalam kamus disebutkan begitu. Jadi roko yarki atau ruqyah yarko itu adalah istakmala ruqyata naf'an lahu atau idroron bihi. Naf'an lahu artinya mengambil manfaat. Idroron bi artinya menjadikan mudarat untuk membahayakan. Ya kalau apa ya, kalau kita misalnya gini, ada sekelompok orang yang membacakan bacaan-bacaan itu untuk dua hal. Ada untuk mengambil manfaat, misalnya untuk kesembuhan, tapi juga ada untuk mudarat, untuk mencelakakan orang. Kalau dalam bahasa yang umum barangkali kalau di Indonesia itu ada yang disebut dengan mantra-mantra ya. Mantra-mantra atau jampi-jampi. Bacaan-bacaan digunakan untuk mengambil manfaat dari sesuatu, dari bacaan itu ya. Atau juga untuk membahayakan sesuatu, membahayakan orang dengan bacaan tersebut. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu disebut dengan mantra atau jampi. Nah, dalam bahasa Arabnya disebut dengan ruqyah. Ruqyatun. Ruqyatun itu bahasa Arab. Sedangkan bahasa Nusantara atau bahasa Indonesianya itu tadi jampi atau mantra. Nah, ruqyah, jampi atau mantra itu bisa digunakan dengan dua fungsi. Untuk sesuatu yang baik atau untuk sesuatu yang buruk. Naf'an lahu atau idroron bihi. Naf'an itu sesuatu yang baik, mengambil manfaat. Idroron itu sesuatu yang buruk, membahayakan artinya. Begitu. Kita lanjutkan. Nomor 6. Gosya. Gosya ya? Yaghsha. Yaghsha. Apa masdarnya? Gosya yaghsha. Ghasyiyatun ya Ustaz. Ya, gosyatun ya, tapi akan saya coba cari yang lain dulu. Barangkali ada yang lainnya. Gosya, yagsha, gosayanun masdarnya. Atau di sini ada gosawatun ya. Gosya yagsha, masdarnya yang ada dalam kamus itu gosyun, gisayatun ya. Ya tadi busana dia betul ya, gosyun. Ada juga gisayatun, atau ada juga apa sebentar, gosyun dan gisayatun. Sudah dua gosyun atau gisayatun. Meskipun dalam kamus Al-Mujid Bapak Ibu boleh tengok nanti itu ada kata gosyawatun. Ini yang surah sekarang. Betul Pak Ji? Surah Al-Ghoshiyah daripada ini ya. Iya, Al-Ghoshiyah betul. Isim fa'ilnya Ghoshin. Isim muannasnya Ghoshiyah. Ghoshiyatun. Nah, yang menarik barangkali ini bisa kita tengok. Ini Ghoshiyah, Yaghsha, Ghosyun, Gisayatun. Ada juga Gosyawatun, ada wawu nih. Ini menarik ini. Kenapa ada wawu? Padahal kan semula Ghoshiyah ini lampunya adalah rupiah ya. Tapi saya temukan dalam kamus Al-Mujid ini Ghoshiyah, isim masdarnya juga boleh Gosyawatun. Ini menarik nih, unik. Tapi saya tidak akan gunakan ini sebab wawunya menggantikan rupiah dan ini tidak lazim ya. Nah, paling kalau kita gunakan ini Gosyun dengan Gisayatun. Nah, saya sebagai sebuah reference, sebuah rujukan dalam kamus Al-Mujid kita temukan isim masdar dari Ghoshiyah juga menggunakan kata gosyawatun. Rupiah ditukar menjadi wawu, gitu ya. Oke.
Ya, isim fa'ilnya adalah goshin mudzakkar, kalau muannasnya gosyiatun. Dalam Quran ada Pak, risyawatun. Bagaimana Maji? Gisyawah. Surah Al-Baqarah ayat 7. Bagaimana itu? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun. Gisyawatun ya? Ya, surah ayat Al-Baqarah. Oh iya, baik. Ada lagi selain gosawa juga ada gisyawa. Gisyawatun, gisyawatun. Nah, Selaput gisyawatun ya, gisyawa. Gisyawatun. Gosawatun, gisyawatun. Ini pun dari kata gosya. Atau ada lagi yang lain, gosayanun. Ada lagi ternyata gosayanun. Gosya yagsya, gosyun, gisayatun, gosayanun, gosawatun, gisawatun. Banyak, banyak ternyata ya. Nah, jadi ungkapan seperti itu isim-isim masdar. Isim masdar, kata-kata isim masdar dari berbagai macam wazan yang berbeda-beda ya. Ya, bagus, makasih Pak Haji ya. Berikutnya lagi, sekarang lakia. Lakia. Lakia itu bertemu ya. Yalqo. Wa yalqo asaman. Masdarnya adalah liqaun. Ila liqa, berjumpa, bertemu. Liqaun, perjumpaan atau pertemuan. Berikutnya lagi nomor 8. Balia. Balia Yabla. yabla. Masdarnya balaun. Balak. Selalu kita sebut balak tu ke Ustaz. Iya, balaun, baliyatun juga boleh. Ada lagi tidak yang lain? Saya coba cari ya, mumpung kita sedang bahas ini. Balia yabla itu balaun atau baliyatun, atau ada lagi yang lain? Saya akan coba cari dahulu. Balia. Oke, balia, balaun, oke. Bala. Ada juga balwa, bilwatun, bilyatun. Oke. Balwa. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar dalam teks bahasa Arab ya, balwa itu juga digunakan balwa. Atau ada lagi bilwatun, bilwatun dan bilyatun. Nah, bilwatun juga ini huruf ya-nya ditukar menjadi wawu ya. Bilyatun atau bilwatun. Jadi dua-duanya boleh. Ini juga menarik, unik juga. Sama dengan gosya, gosawatun atau gisawatun. Gosya huruf ya di ujungnya ditukar menjadi wawu, gosawatun atau gisawatun. Ini pun sama balia yabla, ada juga bilwatun masdarnya. Huruf ya-nya ditukar menjadi wawu. Unik ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 9. Sekarang nasia. Nasia yang? Yansa. Yansi atau yansa? Yansa. Masdarnya? Nasiyatun. Ini nisyanun. Nisyan. Nisyanun. Saya penasaran, ada tidak yang lain selain nisyanun? Saya coba cari dulu ya. Nasia, yansa, nisyanun ini sudah populer, tetapi barangkali ada yang lainnya. Kita coba cek. Nasia, yansa, nasia, yansa, nisyanun. Nah, jumpa. Nasia, yansa, nasan, atau sebentar. Iya. Nasyan, nisyan, nisayatun, naswatun. Oke, ada beberapa ya. Nisyanun, nasyun juga boleh. Kalau Nasyun. instan tu Ustaz? Bukan. 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 Coba kita nanti coba cek bersama ya. Nasyayansa, nisayatun juga boleh. Nisayatun. Nisayatun atau
Sebentar. Apa ini? Naswatun. Naswatun. Ini pun sama. Huruf tanya, maaf. Huruf ya-nya ditukar menjadi wawu ya, naswatun. Nasya yansa. Ini kan lampunya ya, tetapi masdarnya ada juga menggunakan naswatun, menggunakan wawu. Ini juga unik sama dengan tadi ya. Nah baik, tadi Ustaz Ade bertanya dengan insan. Bertanya tentang insan. Apakah insan ini berasal dari kata nasya? Coba insanun huruf pertamanya apa? Hamzah. Hamzah. Nasya huruf pertamanya apa? Nun. Nun. Sama tak? Tak sama tapi macam ada kaitan. Ya. Itu Mungkin selalu kita pernah dengar ya. Hmm. Inna summiyal insanu linisyani. Sesungguhnya manusia itu dinamakan manusia karena dia lupa. Begitu kan? Ya. Nah, tetapi sesungguhnya insan ini berbeda dari kata nasya. Rukunnya berbeda. Nasya dari rukun 4, wazan 12. Sedangkan insanun dari kata anasa. Anasa rukun 1. Oh, anasa. Berbeda. Gitu. Ya, tapi kalaupun ungkapan nama summiyal insanu linisyani itu untuk mendekatkan saja, manusia itu memang ada karakter lupa. Tetapi dari segi akar katanya berbeda. Anasa itu insun ya. Insun. Artinya apa ya? Dekat atau lembut ya. Dekat, lembut. Ya, sedangkan saya lupa, berbeda. Itu. Insun. Baik. Agar kita semakin paham ya, coba kita cek. Anasa yakni su, ini maknanya apa coba? Anasa. 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 Sebentar. Nah. Anisa ya'nasu artinya alifa wasakana qalbuhu. Anisa ya'nasu. Anisa ya'nasu unsun. Anisa ya'nasu apa artinya anisa ya'nasu? Artinya sebentar tadi. Anisa ya'nasu artinya alifa wasakana qalbu. Alifa itu apa ya? Lembut, menyayangi, sayang. Menyayangi. Anisa itu menyayangi. Kemudian sakana qalbu. Sakana qalbu artinya hatinya tenang. Jadi dari kata anisa ya'nasu muncul kata insanun atau insun. Nah, manusia itu adalah makhluk yang memiliki kasih sayang, alifa. Sakana qalbu dan hatinya tenang. Jadi seseorang disebut dengan insun, dengan manusia, ketika hatinya bisa tenang. Ketika hatinya belum tenang, berarti dia harus mencapai ketenangannya agar menjadi manusia. Nah, atau alifa, menyayangi. Manusia itu adalah makhluk yang memiliki kasih sayang. Sehingga jika manusia tidak memiliki kasih sayang, maka dia bukan insan. Mungkin baru bashar. Ada bashar, ada insan. Kalau bashar itu sama dengan kata basharoh, artinya kulit, sesuatu yang terlihat. Sedangkan insan itu adalah rahmah, kasih sayang. Jadi jika seseorang tidak memiliki kasih sayang, berarti dia belum menjadi insan. Dia baru bisa menjadi bashar. Bashar itu kulit secara fisik. Sedangkan insan itu manusia secara ruhani, manusia secara non-fisikal, manusia jiwa, bukan manusia raga. Manusia hati, bukan manusia jasmani. Begitu Ibu ya? Syukran Ustaz. Sama-sama Ibu. Berikutnya 10. Dawiyah.
Ya 2. Dawaun, obat ya. Baik. Dawaun. Oke, berikutnya lagi kita selesaikan ya. 9, 10, 11 sekarang. Sadia. Sadia Yas. Sadia Sadia Yasda. Yasda. Mana Sadia Yasda? Apa Mas Dani juga ya? Sadia Yasda. Ini jarang-jarang kita gunakan sehingga kita perlu cek dalam kamus ya. Artinya adalah kafuro nadaha. Artinya ahsana. Ahsana. Masdarnya adalah apa di sini? Sadiun. 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 Sadiun, masdarnya sadiun ya. Artinya baik. Oke, berikutnya lagi apa sekarang? Fania. Nah, tadi saya sudah sebut di awal ya. Fania. Fania ini kebalikan atau oposit dari bakia. Fania yabna. Tadi bakia yabko masdarnya macam mana? Bakoun. Maka fania yabna masdarnya Bako. Pana. panaun. Pana. Panaun. Al-fana billah. Anak binasa. Panaun. Fana. Binasa. Pana fillah. Ya, pana fillah. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Binasa. Kemudian Amiyah. Amiyah Ya'ma. Ya, ya. Apa artinya Amiyah Ya'ma? Buta. Buta, tak melihat. Kami yang buta. Ya. Sumum bukmun umyun. Summun bukyun umyun. 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 Wahum la ya'kilun. Apa masdarnya? Oke, saya cek dulu. Kalau tak silap ini ama ya. Tapi saya akan coba cek dalam kamus. Amiyah Ya'ma. Kalau tak silap aman. Amiyah Ya'ma. Ya, aman betul. Masdarnya aman. Aman. Sebagaimana hawa yahwi hawan. Tanwin. Kalau wazan 11 ya, saya belum munculkan tadi. Ini tadi tidak ada ya. Hawa yahwi. Bisa tambahkan di sini. Hawa yahwi masdarnya hawan. Tuh. Hawa nafsu itu dia kata hawa. Hawa yahwi. Kemudian kata hawiyatun. Salah satu neraka kan namanya neraka hawiyah ya. Neraka hawiyah, neraka sa'ir, neraka saqar, neraka jahanam. Hawa yahwi, hawiyatun isim fa'ilnya untuk mana? Nah, masdar dari hawa yahwi itu hawan. Artinya jatuh. Kemudian dari kata hawa disebut kata hawa nafsu. Kenapa hawa nafsu disebut dengan kata hawa? Karena nafsu itu adalah menjatuhkan. Sesuatu yang menjatuhkan seseorang dari ketinggian atau dari derajat mulianya ketika ia jatuh oleh nafsu. Nah, sama dengan hawa yahwi hawan itu isim masdar dari amya ya'ma itu aman. Aman, kebutaan, ketidakmampuan melihat. Kalau umun tu Ustaz, jadi macam mana pula? Macam mana boleh berubah umun tu? Umun. Kan kalau Quran tu, kalau Amiyah ni buta. Kadang Quran tu guna kalimah umun. Umun kan? Umyun. Umun. Oh iya ya. Summum bukmun umyun. Betul. Umyun ini jamak dari a'ma. Artinya orang-orang yang buta. Orang-orang yang tak melihat. Mufradnya a'ma. Umyun jamak taksir. Jamak taksir dari a'ma. Mufradnya a'ma. A'ma satu orang buta. A'mayani dua orang buta. Umyun orang-orang buta. Ramai, banyak. Sedangkan masdarnya kebutaan itu masdarnya aman. Asalnya amayun. Begitu ya? Oke. Berikutnya sedikit lagi. Apa sekarang? Jahiyah. Jahiyah yaj. Yajha. Jahiyah yajha. Apa isi masdarnya? Kita cek lagi. Ini jarang-jarang kita temukan kata jahiyah yajha. Yajha.
Jahiya jahil. yajha. Juha, jaha, juha. Jahyun. Coba tebak-tebak. Jahayun. Jahiya yajha masdarnya. Nah, di sini Jahan. masdarnya adalah apa ini? Jahyun. Oh, jahyun. Jahyun sama dengan nasya nasyun. Jahiya jahyun. Tebak-tebak. Tebak-tebak. Oke. Jahyun ya. Jahyun. Jahya, jahya, jahya. Jahyun. Artinya koroba, merusak ya. Merusak. Merusak. Apa merusak? Oh, merusak. Bukan merusak, rusak, maaf. Merusak. Fasad ya Rusak. Ustaz. Kenapa Ibu? Fasad. Fasada. Ya, fasad, fasad. Bahasa Arabnya, bahasa yang ini koroba, rusak, koroba. Oke, berikutnya lagi waliya. Nah, waliya yali, Ya. waliya yali. Yali. Masdarnya nih walaun, wilayatun ya. Un. Walaun, Aulia wilayatun. Mana? Waliya, Mana? waliya yali, wilayatun atau walaun. Oke. Kemudian rawiya. Rawiya apa maknanya? Kembung ya. Banyak minum. Kita banyak minum itu yarwa. Rawiya yarwa. Apa masdarnya? Nah, baik, saya akan coba cek ya. Rawiya yarwa. Rawiya yarwa. Rawiyun ya. Rawiya. Kalau isim fa'ilnya royanun. Tapi kalau isim masdarnya Rawiyan. masdar dari rawiya yarwa. Rawiyun. Saya coba cek dulu. Rawiya yarwa. Nah, bentar, di sini belum ditemukan ya. Rawiya yarwa. Mohon maaf sebentar Ibu ya. Rawiya, oke. Riyun, riwan. Riyun, royun atau riwan. Oke. Riyun, royun atau riwan. Tuh. Artinya apa ya? Puas minum. Puas minum. Minumnya banyak minum sehingga disebut dengan puas. Royun. Oke. Sudah selesai. Halamannya sudah habis, tetapi saya akan tambahkan sedikit lagi sehingga ini saya tutup dulu ya, mohon maaf. Oke. Ini whiteboard. Nah, berikutnya Toria, Kowiya, dan apa nih? Toria dan Kowiya. Sedikit lagi. Toria. Modelnya yatro. Masdarnya apa? Tarian. Toria yatro. Tauran atau tarian. Ya, yang mudah Toryun ya, tapi saya coba cek dulu ya. Toria yatro. Toria yatro. Toria yatro. Masdarnya toron. Tauran. Toron sama dengan tadi Amiya aman, Toria toron begitu ya. Toroyun asalnya jadi toron. Oke, sudah. Mana Toria yatro? Saya coba cek. Dari Ustaz. Iya, yatro. Di sini artinya akbala, menghadapi. Menghadapi itu menemui ya, akbala, menemui. Akbala. Menemui atau menghadapi. Terakhir, ini nomor berapa saya lupa ya. Kowiya, saya tulis saja apa nomor. Kowiya Yakwa. yakwa. Masdarnya kita sudah sangat hafal. Apa masdarnya? Kawiyun. Kawiyun. Kuwatan.
Kuwatun. Kalau kawiyun itu isim fa'il. Kuwatun. Kalau kawiyun isim fa'il, orang kuat atau kuat. Kuwatun. Tapi kalau kekuatan itu kuwatun. Kekuatan. Jadi kuwatun, kekuatan itu isim masdar. Kalau kawiyun artinya kuat atau orang kuat. Ini isim fa'il. Begitu. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil rabbil alamin. alamin. Oyo. Ayam. Oke. Selesai. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah sudah tuntas, sudah selesai bahasan kita tentang isim masdar dari thulathi mujarrad, semua rumpun, semua wazan. Hari ini kita sudah tuntas membahas tentang cara membuat isim masdar dari rumpun 4, wazan 11 dan 12 selesai semuanya. Artinya kalau begitu berarti kita sudah menyelesaikan semua bahasan tentang cara membuat isim masdar dari thulathi mujarrad. Baik rumpun 1, 2, 3 maupun 4. Baik wazan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 maupun 12. Hari ini selesai. Insya Allah pada minggu yang akan datang kita mulai membahas cara membuat isim masdar untuk thulathi mazid. Nah, ini lebih menarik tetapi lebih mudah. Mazid banyak wazannya, tetapi untuk masdarnya lebih simpel, lebih mudah daripada mujarrad. Cara membuat isim masdar dari thulathi mazid lebih mudah daripada thulathi mujarrad. Sebab apa? Sebab wazannya tidak begitu banyak dan lebih beraturan. Begitu ya Bapak Ibu semua ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih semua atas kebersamaannya belajar bersama-sama pada malam hari ini. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, kesilapan dan kekeliruan. Nakhtatim darsana bilhamdallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazilan lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhiran aku lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran ya Ustaz.